Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat menjalani aktivitasnya. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai aplikasi sistem pendukung keputusan pembelian kendaraan motor berbasis Fazi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Arfi Triawan, kedua Fikri Habib Ramadan, yang ketiga Haruman Wiguna, yang keempat saya sendiri, Modela Raja Tokia, dan yang kelima sekaligus terakhir yaitu M. Faisal Fikri. Kemudian kita langsung saja masuk kepada poin pembahasan yang pertama, yaitu profil aplikasi. Pada awalnya kami berangkat dari permasalahan sepeda motor yang merupakan salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Bisa dilihat dari data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kendaraan motor di Indonesia mencapai 112 juta unit lebih pada tahun 2019. Hal tersebut tentunya menunjukkan betapa banyaknya pengendara dengan berbagai unit motor yang memiliki berbagai jenis serta tipe yang berbeda-beda, sehingga membuat beberapa orang merasa bingung dalam memilih motor yang tepat. Maka dari itu, salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan sistem pendukung keputusan. Selanjutnya, ada beberapa aspek pertimbangan dalam memilih motor yang akan kami gunakan sebagai parameter dalam aplikasi sistem pendukung keputusan. Yang pertama, dari tipe dan jenis motor. Apakah dalam kondisi baru atau second? Hal ini tentunya menjadi pertimbangan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, dari segi harga motor, mulai dari yang relatif murah hingga yang paling mahal, dan disesuaikan juga dengan budget dan finansial. Kemudian yang ketiga, dari kilometer motor tersebut, jika dalam kondisi bekas, dilihat apakah pendek hingga jauh kilometernya karena dapat mempengaruhi kondisi mesin dan jarak pemakaian motor tersebut. Dan yang keempat yaitu dealer yang tersedia, apakah dekat atau jauh dari lokasi rumah kita. Baik, ya, pembahasan yang selanjutnya mengenai teknik penarikan kesimpulan yang digunakan pada aplikasi kami. Body next. Ya, jadi pada aplikasi kami yang dirancang oleh kelompok kami menggunakan logika Fuzzy Sukamoto, di mana logika ini mempunyai 4 komponen. Yang pertama mengenai rules, yakni merupakan kondisi atau program di dalam sebuah set peraturan. Dan kemudian Fusifier merupakan proses yang mengubah nilai pasti input menjadi input set. Kemudian proses intelligence, yakni proses yang menyimpulkan pemikiran manusia. Dan kemudian setelah data diolah, akan diolah kembali menggunakan proses Fusifier, yakni mengubah nilai input set yang sebelumnya menjadi output set yang menjadi nilai pasti. By the next. Berikut adalah gambaran mengenai proses yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tahapan penarikan kesimpulan. Terdapat 4 fase penarikan kesimpulan. Yang pertama yaitu fase pemahaman, yaitu mengidentifikasi keinginan, situasi, dan kebutuhan user. Selanjutnya yaitu fase pilihan. Sistem mengambil keputusan yang lebih kritis untuk user. Selanjutnya yaitu fase desain. Fase desain ini adalah mengembangkan dan menganalisis tindakan yang harus dilakukan oleh user. Selanjutnya yaitu fase implementasi, yaitu sistem menawarkan user pilihan opsional yang sudah dipilih. Next. Nah, terdapat harga motor yang sudah kami inputkan, yang sudah kami terima. Yang pertama itu ada merek, model, jarak tempuh, dan harga. Harga per juta. Yang terdapat kuartil variabel 1, kuartil variabel 2, dan kuartil variabel 3. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, mungkin tadi sudah diperlihatkan ya datanya itu
ada 12 gitu, 12 buah data, itu hanya sebuah sampel saja. Nah, untuk selanjutnya itu ada 3 variabel mengenai jarak tempuh. Mungkin kali ini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana penghitungan variabel jarak tempuh itu. Nah, mungkin ada 3 variabel, ini pendek, jadi jaraknya itu pendek, jaraknya sedang, dan jaraknya itu tinggi atau jauh gitu ya. Nah, mungkin di sini ada syarat ya, kurang lebih. Misalnya untuk jarak yang pendek itu penghitungannya, ya ini data ini akan bernilai 1 gitu dalam penghitungan jika datanya itu nilainya itu lebih kecil dari kuartil 1. Adapun nilainya juga akan bernilai 0 jika nilai datanya itu lebih besar dari nilai kuartil 2. Adapun nilainya itu akan bernilai di antara 0 dan 1 jika nilai data tersebut di antara kuartil 1 dan kuartil 2. Begitu pula dengan variabel sedang maupun variabel tinggi gitu atau jauh jarak tempuhnya. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin ada contoh soal ya. Nah, di sini itu ada 3 data ya. 3 datanya itu diambil dari yang ini, yang 2785, yang 61.751, dan 26.412 km. Ada 3 motor ya. Nah, misalnya kita anggap ambil satu data yaitu 2.785 km. Nah, kita tahu dari ketiga syarat ini tuh 2.785 itu berada di nilai berapa. Nah, mungkin kita cek yang nilai pertama. Oh, ternyata benar 2.785 km itu lebih kecil dari nilai kuartil 1 jarak tempuh, yaitu 8.500,5. Jadi dikatakan nilai kilometer itu 1 gitu. Nah, kemudian untuk data kedua ini kita ujikan dengan yang sedang ya. Jadi pengujiannya itu kita cek ternyata nilai 26.412 ini di antara 8.500,5 dan 11.422. Nah, mungkin hasilnya itu langsungnya 0,668. Nah, dan yang terakhir nilai 61.751 km. Nah, itu dia berada nilainya itu lebih besar dari kuartil 3, yaitu 46.225. Nah, hasilnya itu bernilai 1. Oke. Setelah semua data ini diperhitungkan, nah, misalnya dari ini mungkin tadi itu hanya sebuah sampel ya penghitungannya. Nah, ini itu ada tabel yang sudah kami buat gitu ya. Nah, misalnya dari data nomor 1, jarak tempuhnya itu 2.785 km, maka penghitungannya kalau variabel pendeknya itu dia 1, variabel sedangnya 0, dan variabel jauhnya itu 0. Mungkin tadi sedikit tiponya harusnya jauh gitu. Dan terakhir misalnya ada juga data terakhir yaitu modelnya CBS dan mereknya PCX 160, yaitu jarak tempuhnya 61.751 km dengan variabel pendek dan sedangnya 0 dan variabel jauhnya 1. Mungkin untuk penentuan dari data ini tuh memiliki atribut pendek, sedang, atau jauh gitu. Mungkin penentuannya seperti ini. Untuk variabel pendek yang memiliki nilai 1 dan variabel yang nilainya 1, yang jauh, variabel jauh yang bernilai 1 ini otomatis ya. Jadi 3 data pertama ini bernilai pendek dan 3 data terakhir bernilai jauh gitu. Adapun untuk membedakannya, untuk mengelompokkan dengan yang bagian sedang, mungkin kita tahu ya di sini tuh kita membandingkan ini 1 ini kan lebih besar dari 0 ya. Nah, ya begitu pula dengan 1 yang ini, 1 lebih besar dari 0,3, 0,6 lebih besar dari 0,56. Nah, mungkin di sini sudah jadi perbedaan di mana nilai pendek itu 0,43 lebih kecil dari 0,65. Seperti itu. Jadi nilai pendek itu ada 5 data sampai sini. Nah, untuk nilai jauh juga kurang lebih sama.
kita tahu kalau kita membandingkan saja, ada nih jauhnya itu 1, sedangkan di sedangnya ini 0 saat kita bandingkan ya. Begitu pula ini sama. Nah, nilai sedang 0,37 lebih kecil dari 1, ini juga masih termasuk. Nah, mungkin di sini sudah ada perbedaan di mana nilai 0,73 ini lebih besar daripada 0,62. Nah, jadi nilai sedangnya itu dimulai dari data nomor 6 sampai nomor 8, sedangkan data yang variabelnya jauh itu memiliki variabel atribut jauh itu berada di data nomor 9 sampai dengan 12. Mungkin seperti itu untuk penghitungan dari logika fuzzy, logika fuzzy ini. Adapun untuk penerapan atau implementasi dari aplikasi ini akan didemokan oleh rekan saya. Baik, saya demokan aplikasi yang telah kami buat dengan metode fuzzy Tsukamoto. Di sini kita ada beberapa parameter. Jadi untuk logika fuzzy Tsukamoto sendiri, kita difokuskan kepada jarak tempuh dan harga. Langsung saja. Kita di sini mempunyai 149 data ya. Bisa dilihat. Ada harga, dan di sini ada statusnya. Kalau dia motor baru, dia akan muncul baru. Kalau dia second atau sudah pernah jalan untuk kilometernya, sebagai contoh, nah, dia akan menampilkan kilometer jarak tempuh, berapa jarak tempuh yang sudah dia jalan. Baik, langsung saja. Di sini kita coba untuk parameter jarak tempuh sendiri punya parameter lagi, yaitu dekat, sedang, dan jauh. Kita coba dekat. Nah, di sini akan muncul jumlah datanya 128 dengan ketentuan jarak tidak kurang dari 9.000 kilometer. Bisa kita lihat bahwa dia tidak akan lebih dari 9.087 kilometer. Terus kita coba lagi ke jauh. Di jauh ini kita bisa lihat datanya yang keluar hanya 8. Terus dengan ketentuan jarak lebih dari 37.000 kilometer. Bisa dilihat untuk datanya yang keluar lebih dari 37 km. 37 km. Terus selanjutnya di harga, kita bisa set. Kita coba ke parameter harga. Di sini ada murah. Nah, data yang keluar adalah 38 dengan ketentuan harga tidak kurang dari 17.495.000. Bisa dilihat. Baik, untuk lebih jelasnya saya coba ini akan memunculkan semua motor dengan harga yang di bawah 17.495.000. Nah, dia tidak ada yang lebih dari
nominal yang ditentukan. Baik, selanjutnya parameter mahal. Nah, dia ada 40 data yang keluar dengan ketentuan harga lebih dari 21 juta. 21 juta. Dia akan muncul semua data yang harganya lebih dari 21 juta. Nah, selanjutnya untuk membuktikan bahwa ini bahwa perhitungannya dinamis, saya sudah menyiapkan data dummy untuk dimasukkan ke dalam database-nya sendiri. Langsung saja kita masukkan. Ada sekitar 20 data dengan diwakili dengan jenis kendaraannya masing-masing. Kita bisa copy paste. Nah, untuk mengingat mengingat parameternya, kita bisa dituliskan ya untuk kuartil 1 ini, yang tadi yang dekat ini, kuartil pertama dia dengan nilai segini, lalu kuartil kedua dengan nilai segini. Nah, kita sudah tulis ya di sini. Ini untuk jaraknya dan itu untuk harganya. Bisa dilihat lagi. Oke, kita simpan datanya. Coba kita refresh. Nah, data sudah masuk berjumlah 20, yang tadinya 149, sekarang udah 169. Terus kita coba untuk kuartil pertama, dia dapat berapa untuk perhitungan dari fuzzy logic sendiri. Jarak tidak kurang dari 13.000 kilometer. Ya, dia akan bertambah dari tadinya 9.000 kilometer menjadi 13.000 kilometer. Terus untuk kuartil ketiganya, kuartil keduanya, yaitu jauh, dia akan menambah juga menjadi 45.620, yang tadinya adalah 37.000 kilometer. Coba kita yang untuk yang sedang. Nah, kelihatan ya perbedaannya. Kalau misalkan kita tambahkan data-data selanjutnya, kita buktikan untuk harganya sendiri. Kita coba untuk murah, kita cari untuk harganya tidak kurang dari 17.475.000. Coba kita bandingkan dengan yang kuartil sebelumnya. Oh, ternyata dia dia berkurang. Terus untuk yang mahal, kita coba bisa lihat. Nah, untuk yang mahal sendiri dia bertambah ya. Nah, bertambah. Kita bisa lihat lebih jelasnya di untuk yang parameter sedang. Dia menambahkan 91 data. Nah, ini perbandingannya. Dari yang jarak sendiri cukup besar ya untuk ininya, gapnya dari 9.000 ke
Lalu untuk kuartil ketiganya dari 37 ke 45 km. 45.000 km. Terus untuk harganya sendiri ternyata di kuartil pertama dia berkurang. Terus untuk kuartil keduanya dia justru bertambah. Nah, sebenarnya semua ini ditentukan dari data yang masuk gitu. Jadi misalkan datanya itu yang masuk kan di data awalnya ini hanya 17. Nah, kalau misalkan datanya yang masuk itu berada di bawah 17, berarti dia akan mempengaruhi gitu. Mempengaruhi ininya. Jadi harganya. Jadi si harga akan berkurang. Tapi kalau misalkan dia yang ditambah adalah harga kuartil ketiganya, dia bakalan harganya semakin mahal gitu. Dan harga ininya juga, harga kuartil pertamanya juga bakalan semakin naik. Sedangkan untuk studi kasus yang saya coba ini, ternyata dia lebih banyak diinputkan ke harga yang lebih murah gitu. Jadi itulah alasannya kenapa si harga ini kuartil pertama pada uji coba pertama dan kuartil pertama pada uji coba kedua itu lebih murah di harga di percobaan kedua. Nah, mungkin segitu aja untuk dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah dan masukan, mohon masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.